Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dewi dari kelas PJKRD NIM 1931041114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tujuan instruksional. Pengertian tujuan instruksional yang pertama adalah istilah instruksional seringkali diterjemahkan ke dalam kata pengajaran, tetapi sebenarnya instruksional lebih luas daripada pengajaran karena mencakup pada semua hal yang mungkin mempunyai pengaruh langsung kepada proses belajar manusia, bukan hanya terbatas pada hal-hal yang dilakukan guru, tetapi juga sumber-sumber belajar lainnya yang dipakai untuk belajar mandiri oleh anak. Pada dasarnya, tujuan instruksional adalah membantu orang untuk belajar. Beberapa definisi tujuan instruksional yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh, antara lain itu yang pertama itu adalah Robert F. Manager 1942. Tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa sesuai kompetensi. Selanjutnya itu menurut Edward L. Decnoska dan David E. Kavel 1981, tujuan instruksional adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Selanjutnya itu menurut Fred Percival dan Henry Ellington 1984, tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang jelas menunjukkan penampilan atau keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Dalam proses belajar mengajar, tujuan instruksional dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU yang menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai siswa, dan tujuan instruksional khusus atau TIK yang merupakan penjabaran dan tujuan instruksional umum yang menyangkut suatu pokok bahasan sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik. Manfaat mendesain tujuan instruksional. Beberapa manfaat dari tujuan instruksional antara lain sebagai berikut: menunjukkan tujuan objektif proses belajar mengajar. Yang kedua itu menentukan persyaratan awal instruksional. Yang ketiga itu merancang strategi instruksional. Yang keempat itu memilih media pembelajaran. Yang kelima itu menyusun instrumen tes pada proses evaluasi. Yang keenam itu melakukan tindakan perbaikan atau improvement pembelajaran. Yang ketujuh itu guru mempunyai arahan untuk memilih bahan pembelajaran dan memilih prosedur mengajar. Klasifikasi tujuan instruksional. Adapun taksonomi atau klasifikasi untuk tujuan instruksional sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ranah kognitif. Pengetahuan kognitif mencangkup ingatan yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Selanjutnya itu adalah pemahaman atau comprehension, mencangkup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Yang ketiga itu penerapan atau application, mencangkup kemampuan menerapkan suatu kaidah atau metode yang baru. Selanjutnya itu ada analisis atau analysis, mencangkup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan dalam bagian-bagian. Yang selanjutnya itu adalah sintesis, mencangkup kemampuan membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya itu adalah evaluasi, mencangkup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat. Dua itu ranah efektif, penerimaan receiving, mencakup kepekaan akan adanya suatu perangsang dan kesediaan untuk memperhatikan. B. Partisipasi atau responding, mencangkup kerelaan untuk memperhatikan secara efektif. C. Penilaian atau penentuan sikap atau valuing, mencangkup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu. Yang ketiga itu adalah ranah psikomotorik,
Perseption mencakup kemampuan untuk membedakan ciri-ciri fisik, kesiapan saat mencakup kemampuan untuk membedakan dirinya dalam memulai gerakan tertimbing, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerakan gerik. Gerakan yang terbiasa mencakup kemampuan untuk melakukan sesuatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar. Gerakan kompleks mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan lancar, efisien, dan tepat. Format dalam tujuan instruksional sehubungan dengan teknis penulisan, maka dalam penulisan tujuan instruksional sebaiknya dinyatakan dengan jelas. Artinya tanpa diberi penjelasan tambahan apapun, pembaca atau guru atau siswa susah dapat menanggapi maksudnya. Menurut Kinrich dan Gustafsson dalam Hernawan 2005, dalam merumuskan tujuan instruksional sebagai dinyatakan dalam bentuk ABCD, format artinya audiens, yaitu siswa yang belajar untuk mencapai tujuan, artinya tujuan yang dirancang untuk siswa, bukan guru. Oleh sebab itu, komponen siswa harus selalu ada pada setiap perumusan TIK. Contohnya siswa kelas 1, kelas 6, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah behavior atau B, yaitu kemampuan yang diharapkan dikuasai di siswa setelah mengikuti pembelajaran. Komponen interior kerja yang ditampilkan siswa dalam materi yang dipelajari siswa. Kemampuan tersebut dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau operasional seperti menjelaskan, memberikan contoh, menyusun, membuat, merakit. 3 kondision, yaitu keadaan yang dipersyaratkan ketika siswa diminta menunjukkan atau mendemonstrasikan perilaku atau kemampuan yang diharapkan. Contohnya diberikan sejumlah data, siswa dapat. Ini berarti bahwa pada saat kita meminta siswa menunjukkan kemampuan tersebut, kita harus menyediakan data adalah tingkat ukuran yang dicapai untuk menentukan keberhasilan atau penguasaan siswa terhadap tingkah laku khusus yang ditetapkan. Tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas minimal dan penampilan suatu perilaku yang tepat dianggap diterima. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.